warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Imelda. Saya dari kelas 10 TKJA. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Pak Guru mengenai tentang sejarah komputer generasi pertama dan sejarah komputer generasi kedua. Di sini saya akan menjelaskan sejarah komputer generasi pertama. Sejarah komputer generasi pertama ini pada tahun 1940 sampai pada tahun 1959. Electronic Numerical Integration dan kalkulator atau ENIAC merupakan generasi pertama komputer digital yang digunakan untuk kebutuhan secara umum. ENIAC ini dirancang pada tahun 1942 dan dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. John Mousley dan John Presper Expert, The Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania, dan baru selesai pada tahun 1946. Juga terdapat contoh gambar komputer generasi pertama. Yang pertama itu gambar ENIAC. Yang kedua, UNIVAC 1 dan 2. Yang ketiga, MARC. Yang keempat, MARC 3. Yang kelima, IBM 650. Yang keenam, ANFAS. Yang ketujuh, EDSAC. Itu tersebut adalah contoh gambar komputer generasi pertama. Kemudian yang selanjutnya, komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer transistor yang menggantikan tuba vakum yang ada pada televisi, radio, dan komputer generasi pertama. Akibatnya ukuran masing-masing elektronik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan pada komputer pada tahun 1956. Transistor adalah sebuah alat elektronik yang kecil yang berfungsi untuk memindahkan isyarat-isyarat elektrik. Kemudian di sini juga terdapat jenis-jenis komputer lain yang muncul pada generasi ini, di antaranya UNIVAC 3, UNIVAC SS80, SS90, dan 1107, IBM 770, 780, 1400, dan 1600. Di sini juga terdapat contoh gambar komputer generasi kedua. Yang pertama, yang kedua. Selanjutnya, sejarah komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970. Pada generasi ketiga inilah teknologi integrated circuit menjadi ciri utama karena mulai digunakan pada sebuah perangkat komputer hingga generasi sekarang. Komponen IC berbentuk hybrid atau solid state dan monolitnya MST. SLT adalah transistor dan diodes diletakkan terpisah dalam suatu tempat, sedangkan MST adalah elemen transistor. Diode dan resistor diletakkan bersama dalam satu chip. MST lebih pasti mempunyai kemampuan lebih besar dibanding SLT. Contoh komputer generasi ketiga yaitu IBM 3/360, UNIVAC 1108, UNIVAC 9000, Surrocout 5700, 6700, 7700, NSR Century GE
600, CDE 300, 6000 dan 7000, PDP minus 8 dan PDP minus 11. Di sini juga terdapat contoh komputer generasi ketiga, yaitu ini, ini. Selanjutnya, secara komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1980-an. Komputer generasi keempat ini lebih kompleks dan terintegrasi. Penggunaan Large Scale Integration (LSI) yang disebut dengan nama bipolar Large Scale Integration ini merupakan pemadanan beribu-ribu IC yang disebut chip. Istilah chip digunakan untuk menunjukkan suatu lempengan persegi 4 yang membuat rangkaian terpadu IC. Di sini juga terdapat contoh komputer generasi keempat, yaitu ini yang kedua. Kemudian yang terakhir yaitu komputer generasi kelima untuk masa depannya, ke masa-masa depannya. Berkat kepopuleran di kalangan rumah tangga maupun dunia bisnis, pada sekitar tahun 1982, komputer pribadi personal komputer yang oleh majalah Time diberi gelar Man of the Year. Selanjutnya, menjelang tahun 1990-an, kemampuan komputer pribadi meningkat secara drastis, hampir menyamai kemampuan komputer multi-user. Dua tanda munculnya inovasi komputer generasi 5 adalah komputer paralel, yang berarti memungkinkan banyak CPU bekerja sama membentuk suatu jaringan yang efisien. Di sini juga terdapat 3 contoh gambar komputer generasi kelima. Yang pertama itu ini, yang kedua ini, yang ketiga